Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan jangan lupa mengikuti prokes yaitu 3M, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan di air yang mengalir. Semoga kalian masih tetap semangat belajar matematika. Kali ini kita akan belajar bersama Bu Neni. Let's go, mari kita belajar. Hari ini kita akan belajar tentang pola bilangan, yaitu mencermati dan menentukan pola Kn pada sebuah gambar konfigurasi objek. Sebelum kita belajar, kita harus tahu kompetensi intinya, yaitu 3 titik atau pengetahuan, memahami dan menerapkan pengetahuan, yaitu faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait fenomena dan kejadian tatap mata. Sedangkan keterampilannya atau 4 titik, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasarnya yaitu pengetahuannya membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek, sedangkan keterampilannya 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama atau nomor 1, siswa dapat mencermati pola tertentu pada sebuah gambar konfigurasi objek. Yang kedua, siswa dapat menentukan pola Kn pada sebuah gambar konfigurasi objek. Kita lanjutkan ya. Anak-anak, pola bilangan itu apa? Pola bilangan adalah susunan dari beberapa bilangan yang membentuk sebuah pola yang teratur. Jadi, biasanya pola bilangan itu ada aturannya ya. Sedangkan macam-macam pola bilangan adalah 1. Pola bilangan ganjil. Nah, pola bilangan ganjil di sini, sedangkan pola itu biasanya berupa noktah atau bisa juga berupa persegi atau bisa juga macam-macam ya, berupa apalidi atau kalau ini berupa noktah, di mana bentuknya seperti ini adalah pola bilangan yaitu bilangan ganjil. Di mana 1 ini adalah noktahnya ada 1, ini noktahnya ada 3, ada 5, ada 7, ada 9. Sedangkan pola bilangan ganjil ini memiliki rumus yaitu UN sama dengan 2N-1. Nah, UN itu apa? UN itu adalah suku ke N. Maksudnya apa? Ini maksudnya adalah ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga, suku keempat atau U4, ini adalah suku kelima atau U5. Ya. Contoh. Sedangkan kalau kita mencari suku ke-1, maka dengan sesuaikan dengan rumus yaitu 2N-1. N-nya kita ganti 1. Jadi 2 kali 1 dikurang 1. 2 kali 1, 2 dikurang 1, 1. Maka hasilnya adalah 1. Noktahnya 1. Begitu juga U2 mencarinya yaitu N-nya kita ganti 2. Jadi 2 kali 2 dikurang 1. 2 kali 2, 4.
4 dikurang 1, 3. Maka dia noktahnya ada 3. Selanjutnya U3 juga sama, yaitu N-nya kita ganti 3, maka 2 kali 3, 6. 6 dikurang 1, 5. Kemudian U4, ini nanti kalau kamu buat hasilnya adalah 7, dan U5 hasilnya adalah 9. Jelas ya anak-anak ya. Yang kedua, pola bilangan genap. Nah, ini berupa nokta pola bilangan genap, yaitu di sini U1, suku pertama itu ada 2, noktanya ada 2. Ini suku kedua, noktanya ada 4, 1, 2, 3, 4. Suku ketiga ada 6, suku keempat ada 8. Rumusnya UN sama dengan 2N. Kalau mencari suku pertama U1, maka N-nya tinggal diganti 1. 2 kali 1, 2. Maka noktanya ada 2. Begitu seterusnya sampai U3, 2 kali N-nya ganti 3, jadi 2 kali 3, 6. Ya, 6. Dan seterusnya. Kita lanjut ya anak-anak ya. Yang ketiga, yaitu pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi ini dia biasanya membentuk persegi ya. Kamu perhatikan di sini, nokta-nokta ini membentuk persegi. Jadi yang pertama, suku pertama, noktanya ada 1, suku kedua 4, suku ketiga 9, dan seterusnya. Kemudian rumusnya adalah UN sama dengan N kuadrat. Kalau U1, jadi N-nya tinggal diganti 1, 1 kuadrat 1, maka 1 noktahnya. Kemudian U2, jadi 2 kuadrat 4, noktahnya 4. U3, 3 kuadrat 9, maka noktahnya 9, dan seterusnya. Kemudian pola bilangan persegi panjang. Kamu perhatikan noktahnya, dia membentuk persegi panjang. Ya, membentuk persegi panjang. Kemudian ini adalah jumlah noktahnya 2, 6, 12, 20. Ini adalah suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Sedangkan rumusnya adalah UN sama dengan N kali N plus 1. Kita coba U1 berarti N-nya kita ganti 1. N ganti 1. Jadi yang di dalam kurung dulu kita jumlahkan 1 tambah 1 2, 2 kali 1 2. Maka dia ada 2 noktanya. U2 diganti N-nya 2, maka 2 tambah 1 3, 3 kali 2 6. Ya, begitu seterusnya. Kita lanjutkan. Yang kelima adalah pola bilangan segitiga. Kamu perhatikan di sini polanya, noktanya berbentuk segitiga. Rumusnya adalah UN sama dengan 1/2N kali N plus 1. Ini adalah suku pertama dengan noktahnya 1 jumlahnya. U2 ada 3, U3 6, dan U4 10. Kita buktikan apakah betul, yaitu noktahnya ada jumlahnya sekian. U1 berarti N-nya kita ganti 1 ya, udah kita ganti N-nya ganti 1. Nah, yang di dalam kurung dulu kita 1 tambah 1 2, sedangkan setengah kali 1 setengah, 1 tambah 1 2. Jadi setengahnya dari 2 adalah 1. Betul ya. Kemudian U2 setengah, N-nya kita ganti 2, 2 ditambah 1 3. Nah, ini bisa ya, setengah dari 2 adalah 1. 1 kali 3 3, dan seterusnya. Bisa ya anak-anak ya. Ibu lanjutkan. Keenam, pola bilangan segitiga Pascal. Nah, ini segitiga Pascal dia ini membentuk, kamu perhatikan membentuk segitiga ya. Angka-angka ini kita bentuk seperti segitiga, di mana segitiga Pascal yang awalnya itu adalah nilai 1, baris pertama. Ini baris pertama. Kemudian baris kedua, untuk setiap baris diawali dan diakhiri angka 1. Kamu perhatikan di sini
awali 1, akhiri 1. Awali 1, diakhiri angka 1, dan seterusnya. Ya. Sedangkan baris kedua, nah ini jadi kita bentuk 1, 1, 1 dulu. Kemudian awali 1, kemudian 2 ini dari mana? Dia adalah jumlah dari 2 angka di atasnya. Di atasnya adalah 1 ditambah 1. Di atas 2 kan 1 ya. Nomor 1. Jadi 1 ditambah 1, 2. Letakkan di tengah-tengah antara 1 ini. Kemudian lagi diawali 1. Berikutnya jumlahkan angka di atasnya 1 tambah 2, 3. Letakkan di tengah-tengah antara 1 dan 2. Berikutnya angka berikutnya 2 ditambah 1, 3. Letakkan di tengah-tengah antara 2 dan 1. Berikutnya ini 1 ditambah 3, 4. Letakkan di tengah-tengah. 3 tambah 3, 6. Letakkan di tengah-tengah. 3 tambah 1, 4. Letakkan di tengah-tengah. Begitu seterusnya. Dimana barisan ke N ini adalah suku pertama, suku kedua, suku ketiga sampai suku ke-6. Bagaimana suku ke N? Rumusnya adalah UN sama dengan 2 pangkat N-1. Kita coba, kita buktikan. Ternyata di sini suku pertama itu adalah nilainya 2 pangkat 0, yaitu nilainya 1. Suku kedua 2 pangkat 1, nilainya 2. Suku ketiga 2 pangkat 2, nilainya 4. Kita coba dengan rumus UN sama dengan 2 pangkat N1. Jadi N-nya kita ganti 1, ini juga kita ganti 1. Kita kurangin dulu, 1 dikurang 1, 0. Jadi 2 pangkat 0 nilainya 1. Ya, lihat di sini hasilnya 1. Kemudian UN yang U kedua, ini U2 ya, bukan UN. Ini U2. Maka N-nya kita ganti 2, dikurang 1, 1. Jadi 2 pangkat 1, 2. 2 dari mana? Kita jumlahkan 1 tambah 1, 2. Nanti U3 hasilnya adalah 4. Atau kita lihat di sini 1 tambah 2 tambah 1 adalah 4. Sedangkan U4 hasilnya 8. Boleh menggunakan rumus, yaitu rumus ini, yaitu atau boleh dengan dijumlahkan baris keempat. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 3, 7. 7 tambah 1, 8. Jelas ya anak-anak ya? Baik, kita lanjutkan. Itu adalah pola bilangan Fibonacci, di mana pola bilangan Fibonacci itu adalah penjumlahan 2 suku sebelumnya. Maksudnya bagaimana? Contoh, ini 2 suku, biasanya 2 suku, yaitu di sini suku pertama dan kedua ini bebas, ya tergantung dari soalnya. 2 di sini soalnya 2 dan 4, suku pertama dan kedua. Nah, suku ketiga baru penjumlahan dari suku pertama dan suku kedua. Jadi 2 ditambah 4, 6. Sedangkan suku keempat penjumlahan dari suku kedua dan ketiga. 4 ditambah 6, 10. Hasil dari suku kelima penjumlahan dari suku ketiga dan keempat. 6 ditambah 10, 16. Begitu seterusnya. Itu namanya pola bilangan Fibonacci. Jadi kamu harus hafal, yaitu pola-pola yang tadi. Ya, contoh. Ini ada contoh soal. Tentukan suku ke-10 pada pola segitiga Pascal. Tadi ingat rumusnya adalah UN sama dengan 2 pangkat N-1. N-nya tinggal kita ganti 10 ya. Ini kita ganti 10 ya harusnya N-nya. Nah, 10 dikurang 1 jadi 9. Jadi 2 pangkat 9 yaitu 512. Kemudian kedua, tentukan 3 suku berikutnya dari pola bilangan 5, 4, 9, 8, 13, 12, 17. Nah, kamu disuruh mencari 3 suku berikutnya, yaitu, nah kamu perhatikan di sini antara 5 ke 4
Ini ternyata kamu perhatikan 5, 4, 9. Ini untuk pola-pola yang tadi Ibu sebutkan yang di atas. 7 pola yang tadi kayaknya tidak memenuhi syarat. Jadi bagaimana caranya kalau tidak termasuk dari ke-7 pola yang diterangkan tadi? Kamu perhatikan, di sini ada aturannya. 5 ke 4 aturannya dikurang 1, ya kan? 5 dikurang 1, 4. Kemudian 4 ke 9 aturannya ditambah 5. 4 ditambah 5, 9. Ternyata 9 ke 8 itu berarti kan dikurang 1. 9 kurang 1, 8. 8 ke 13 ditambah 5. Nah, dari sini kita perhatikan aturan itu selalu tetap ya. Ternyata di sini aturannya dikurang 1, setelah itu ditambah 5. Dikurang 1 tambah 5, dikurang 1 tambah 5. Berikutnya juga sama. Ya. 17 berarti dia dikurang 1. 17 dikurang 1, 16. 16 tambah 5, 21. 21 dikurang 1, 23. Namanya aturan itu selalu tetap. Jelas ya anak-anak ya. Kemudian bagaimana untuk yang ketiga? Soalnya istilah titik-titik berikut agar membentuk suatu pola barisan bilangan. Nah, di sini kamu disuruh melengkapi mengisi 2 suku ya. Nah, titik ini. Jadi 4,10 titik-titik, 334 ke 44. Nah, kamu perhatikan di sini 4 ke 10 berarti ditambah 6. Kemudian 34 ke 44 berarti ditambah 10. Maka itu berarti tengahnya ini berurutan. Jadi 4 ke 10 tambah 6, kemudian ditambah 7, jadi sini 17 ditambah 8, 25 tambah 9, ternyata benar 34 tambah 10, 44. Jadi suku-suku yang di tengah ini adalah 17 dan 25, yaitu dengan ditambah bilangan berurutan dimulai dari 6 ya. Berikutnya sekarang kamu kerjakan latihan soal. Ada 4 latihan soal kamu kerjakan di buku, kemudian kirim ke Google Classroom. Jangan lupa sebelumnya dicatat terlebih dahulu apa yang Ibu terangkan tadi. Kemudian jangan lupa videonya di like dan di subscribe. Kalau kamu komen silahkan ya. Ibu akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.